warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 2 SD Hadi Jawa Nurjo. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Anif pada video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 2. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas materi di bab 1, yaitu Hanya kepada Allah kami menyembah atau surat Al-Kafirun. Nah, kemarin kita telah mempelajari bagaimana lafal surat Al-Kafirun dan kita telah mempraktikkan cara membacanya bersama-sama. Perlu diingat ya anak-anak, surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Nah, surat Al-Kafirun ini menempati urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran. Kata Al-Kafirun sendiri diambil dari ayat yang pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kata Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah, jadi termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Nah, sekarang mari kita baca lagi bersama-sama lafal surat Al-Kafirun dan bersama terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu tadi adalah lafal surat Al-Kafirun beserta terjemahannya. Sekarang mari kita mempelajari bersama asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Anak-anak, asbabun nuzul adalah sebab turunnya Al-Quran. Nah, kita akan mempelajari sebab turunnya surat Al-Kafirun diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah sebagai jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya pemimpin Quraisy agar Rasulullah meninggalkan dakwahnya. Nah, anak-anak, hal ini bermula ketika dakwah Nabi Muhammad mengalami perkembangan yang lebih baik, sehingga banyak di antara penduduk Mekah yang mulai memeluk agama Islam. Melihat kenyataan ini, para pemimpin Quraisy bertemu dan meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya dengan memberikan imbalan berupa harta, kekayaan, dan tahta atau kedudukan. Namun, semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Para pemimpin Quraisy terus saja berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah menggunakan cara lain, yaitu mereka mengajak Rasulullah untuk berkompromi dan bertukar ibadah. Mendengar ajakan para pemimpin Quraisy tersebut, pada awalnya Rasulullah merasa bimbang atas tawarannya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya menyatakan dengan tegas dan melarang mengikuti ajakan kaum kafir Quraisy untuk berkompromi dalam hal akidah dan ibadah serta menyembah Tuhan mereka. Nah, itu adalah sebab turunnya surat Al-Kafirun.
Nah, anak-anak, surat Al-Kafirun adalah pedoman sikap toleransi dalam Islam. Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Nah, surat Al-Kafirun juga menjelaskan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita pahami bagaimana kandungan surat Al-Kafirun dan isi pokok dari surat Al-Kafirun. Nah, adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolak tegas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala, walau hanya sesaat, hanya sebentar, dengan tujuan apapun. Lalu, menyatakan dengan tegas terhadap orang kafir bahwa umat Islam tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, yaitu berhala. Nah, sikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tapi tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah pokok. Lalu, sikap tegas kebebasan beragama. Nah, kita saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, anak-anak, setelah mengetahui kandungan surat Al-Kafirun, ya, kandungan tersebut harus dijadikan pedoman dalam bersikap dan menjalin hubungan baik, terutama dengan orang-orang yang berbeda agama. Perilaku terpuji yang harus ditumbuhkan sesuai dengan kandungan surat Al-Kafirun adalah seperti taat pada perintah Allah, dengan rajin beribadah, mematuhi perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Saling menghargai antar pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu, saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang yang telah beragama. Selain itu, kita juga harus menghargai kepada semua teman tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Nah, anak-anak, kita harus saling berbagi dan tolong-menolong dalam kegiatan sosial antar pemeluk agama. Kita juga harus saling menghargai dan memberi maaf atas kesalahan orang lain dan menumbuhkan semangat gotong royong. Alhamdulillah, itu tadi materi video pembelajaran kita pada video kali ini. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.